Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Setelah menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam, Yusuf mengalami banyak ujian dan cobaan yang berat. Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like dan share. Yusuf sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkat dirinya dari perigi itu. Namun, ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang semuda Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dalam penghidupan, dan baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu karena yang melemparkannya ke dasar telaga itu adalah abang-abangnya sendiri, putra-putra ayahnya. Yusuf, di samping memikirkan nasibnya yang sedang dialami dan bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan jika ia lama tidak tertolong, selalu mengenangkan ayahnya ketika melihat abang-abangnya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang sejak Yusuf dilemparkan ke dalam perigi, belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya untuk keluar dari kurungannya. Bahaya kelaparan mulai membayangi, dan ia sudah nyaris berputus asa ketika sekonyong-konyong terdengar olehnya suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam telaga itu. Makin lama, makin jelaslah suara-suara itu yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong, suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, serta suara jejak kaki manusia dan binatang di sekitar telaga itu. Ternyata, suara-suara yang terdengar oleh Yusuf adalah suara-suara dari sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi tempat ia terkurung untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya menurunkan gayung untuk mengambil air dari telaga itu. Sejurus kemudian, dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah dan begitu terjangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat gayung itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukanlah air, tetapi seorang manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Mereka berunding tentang apa yang akan dilakukan dengan hamba Allah yang ditemukan di dasar perigi itu, dilepaskan di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya, mereka sepakat untuk membawanya ke Mesir dan menjualnya di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, Yusuf dibawa ke sebuah pasar khusus di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan seperti barang dagangan atau binatang ternak. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum dan dilelang. Para musafir yang membawanya khawatir akan terbongkarnya asal-usul Yusuf, sehingga mereka enggan mempertahankannya sampai mencapai harga yang tinggi, dan melepasnya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah dan tidak memadai. Padahal, seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak sebanding, karena ia adalah manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung. Allah telah menetapkan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi suci dan menjalankan peran penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam pelelangan itu, Nabi Yusuf dibeli oleh ketua polisi Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama. Fatifar merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas tampan, bertubuh kuat, dan berwajah yang memberi kesan bahwa dalam diri Yusuf terkandung jiwa yang besar dan hati suci bersih. Fatifar yakin bahwa Yusuf bukanlah dari kualitas manusia yang harus diperjualbelikan. Fatifar berkata kepada istrinya ketika memperkenalkan Yusuf, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik, kalau kelak kami akan memperoleh manfaat darinya dan mungkin mengangkatnya sebagai anak kandung kita." Aku mendapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan, bahkan mungkin sekali ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab.
Nyonya Fatifar, istri ketua polisi Mesir, menerima Yusuf di rumahnya sesuai dengan pesan suaminya. Yusuf dilayani sebagai salah seorang anggota keluarga dan tidak diperlakukan sebagai hamba belian. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Fatifar. Ia melaksanakan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat, kejujuran, dan disiplin yang tinggi. Semua kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati seolah-olah merupakan perintah dari orang tuanya sendiri. Demikianlah, semakin lama Yusuf semakin disayangi di rumah ketua polisi Mesir itu, hingga ia merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Yusuf hidup tenang dan tenteram di rumah Fatifar, ketua polisi Mesir, sejak ia menginjakkan kakinya di rumah itu. Ia mendapatkan kepercayaan penuh dari kedua majikannya, suami istri, untuk mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah serta keperluan mereka dengan sepenuh hati, ikhlas, dan kejujuran, tanpa menuntut upah atau balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Yusuf menganggap dirinya di rumah itu bukan sebagai hamba belian, tetapi sebagai salah seorang anggota keluarga, dan demikian pula anggapan majikannya terhadap dirinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat oleh Yusuf selama tinggal di rumah Fatifar mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Dengan kehidupan yang nyaman dan empuk di rumah Fatifar, Yusuf yang telah dikurniai kesempurnaan jasmani semakin terlihat segar, elok, dan tegak. Ia menjadi seorang pemuda remaja yang gagah perkasa, yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, termasuk istri Fatifar sendiri. Bahkan, jika Yusuf hidup di kota Sadum di tengah-tengah kaum Nabi Lut pada masa itu, bukan tidak mungkin ia akan menjadi rebutan banyak lelaki. Interaksi sehari-hari di bawah satu atap antara Yusuf yang gagah perkasa dan Nyonya Fatifar, seorang wanita muda yang cantik dan ayu, membawa risiko terjadinya perbuatan maksiat jika tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menahan hawa nafsu. Pada hari-hari awal Yusuf berada di tengah-tengah keluarga itu, Nyonya Fatifar tidak menganggapnya lebih dari sekadar pembantu rumah yang cekap, tangkas, giat, jujur, serta berakhlak dan berbudi pekerti baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhur Yusuf serta kecekapan dan ketangkasan kerjanya. Namun, perasaan cinta seringkali dimulai dari rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Fatifar terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk badan dan paras wajahnya. Gerak-geri dan tingkah laku Yusuf diperhatikannya dari jauh dengan penuh hati-hati. Bunga api cinta yang kecil di dalam hati Nyonya Fatifar terhadap Yusuf semakin lama semakin membesar dan membara setiap kali ia melihat Yusuf dekatnya atau mendengar suaranya serta langkah kakinya. Walaupun ia berusaha memadamkan api yang membara di dadanya dan hendak menahan nafsu berahi yang sedang bergelora dalam hatinya untuk menjaga maruahnya sebagai majikan dan mempertahankan posisinya sebagai istri ketua polisi, ia tidak mampu menguasai perasaan hati dan hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Ketika ia duduk seorang diri, paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang menarik selalu terbayang di depan matanya, dan bayangan itu tetap melekat di hati dan pikirannya. Meskipun ia berusaha mengalihkan perhatian kepada urusan dan kesibukan rumah tangga. Akhirnya, Nyonya Fatifar menyerah kepada kehendak dan panggilan hati serta nafsunya yang didukung oleh syaitan dan iblis, dan menyingkirkan semua pertimbangan maruah, kedudukan, martabat, serta kehormatan dirinya sesuai dengan tuntutan nafsunya yang tidak terkendali. Nyonya Fatifar menggunakan taktik untuk memancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya, dan bukan sebaliknya, untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai istri ketua polisi. Ia selalu berdandan dan berhias rapi ketika Yusuf berada di rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian, dan memperagakan gerak-geri serta tingkah laku yang menampakkan bagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati pria. Yusuf, yang tidak menyadari bahwa Zulaiha, istri Fatifar, mencintai dan memiliki nafsu syahwat terhadapnya, menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaiha sebagai hal biasa sesuai dengan pesan Fatifar ketika ia dibawa pulang dari tempat pelelangan. Yusuf bersikap sopan santun dan hormat, dan tidak menunjukkan sedikit pun gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaiha yang ingin menarik perhatiannya. Sebagai calon nabi, Yusuf telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur, dan budi pekerti yang tinggi.
Ia tidak akan terjerumus dalam maksiat yang sekaligus merupakan tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayai dan memperlakukannya sebagai anak, serta memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya membuat Zulaikha semakin panas hati dan bertekad untuk terus berusaha hingga maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang dilakukannya tetap tidak dipahami oleh Yusuf yang dianggapnya berdarah dingin, ia berniat untuk melakukannya secara terang-terangan, bahkan jika perlu dengan cara paksaan sekalipun. Zulaikha tidak tahan menunggu lebih lama lagi dengan reaksi Yusuf yang tetap dingin dan acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan samar-samarnya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, Zulaikha masuk ke bilik tidurnya dan memanggil Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke bilik di belakang Zulaikha, seperti biasanya ketika diminta membantunya melakukan sesuatu di dalam bilik. Ia tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaikha kali ini berbeda dari perintah biasa. Baru setelah berada di dalam bilik, Yusuf menyadari bahwa pintu telah dikunci oleh Zulaikha dan tabir disisihkan. Zulaikha berbaring dan berkata kepada Yusuf, "Ayu, hai Yusuf, aku sudah siap untukmu. Aku tidak tahan lagi menyimpan rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu, lakukanlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Dengan memalingkan wajahnya ke arah lain, Yusuf berkata, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin wahai tuan puteriku, aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang tuan puteri kehendaki, aku telah mengkhianati tuanku, suami tuan puteri, yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku. Kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepadaku adalah amanat yang tidak patut aku cederai. Sekali-kali tidak akan aku balas budi baik tuanku dengan pengkhianatan dan penodaan nama baiknya. Selain itu, Allah pun akan murka kepadaku dan mengutukku jika aku melakukan apa yang tuan puteri mintakan daripadaku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaikha melotot dan wajahnya menjadi merah, menandakan kemarahan yang meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasa dihina dan diremehkan oleh Yusuf, yang dianggapnya sebagai perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya. Zulaikha merasa dirinya sudah merendahkan diri dengan mengajaknya tidur bersama, tetapi ditolak mentah-mentah. Padahal, tidak sedikit pembesar pemerintah dan orang-orang berkedudukan tinggi yang telah lama merayunya dan ingin menyentuh tubuhnya yang elok, namun semua itu diabaikannya. Yusuf, melihat mata Zulaikha yang melotot dan wajahnya yang memerah, merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia segera berlari menuju pintu yang tertutup, tetapi Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjang dan mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Zulaikha menarik dengan kuat bagian belakang kemeja Yusuf hingga terkoyak. Tepat pada saat mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, Fatifar tiba dan mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan tersebut. Tanpa memberi kesempatan Yusuf untuk membuka mulut, Zulaikha segera berkata kepada suaminya yang masih berdiri tercengang melihat situasi tersebut, "Inilah Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji, yang telah dengan kurang ajar masuk ke bilikku dan memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberi siksaan yang pedih." Mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha, Yusuf tidak dapat berbuat apa-apa selain memberikan keterangan tentang kejadian sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya, "Fatifar, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke biliknya, dan memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya dan melarikan diri, namun ia mengejarnya." Terungkap, Fatifar berkata kepada istrinya, "Beristighfarlah engkau, hai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan berdusta untuk menutupi kesalahanmu. Memang demikianlah sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian Fatifar berpaling kepada Yusuf dan berkata, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu, wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu. Masalah ini harus tetap menjadi rahasia di dalam rumah ini dan jangan sampai keluar menjadi rahasia umum atau buah mulut masyarakat. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi,
Setiap rahasia yang diketahui oleh dua orang pasti akan tersebar dan diketahui oleh orang ramai. Demikian pula, peristiwa antara Zulaiha dan Yusuf, yang dengan ketat ingin ditutupi oleh keluarga Fatifar, tidak perlu menunggu lama untuk menjadi rahasia umum. Pada mulanya, orang hanya berbisik-bisik dari mulut ke mulut, menceritakan kejadian tersebut. Namun, semakin hari semakin meluas dan menyebar ke setiap pertemuan, menjadi bahan pembicaraan di kalangan wanita-wanita dari golongan atas dan menengah. Kecaman-kecaman, baik yang bersifat sindiran maupun yang terang-terangan, mulai dilontarkan terhadap Zulaiha, istri ketua polis negara. Mereka mengatakan bahwa Zulaiha telah bercumbu-cumbuan dengan pelayannya sendiri, seorang hamba belian. Mereka juga menganggap sangat memalukan bahwa pelayan tersebut bahkan menolak ajakan majikannya dan melarikan diri, sehingga bagian belakang kemejanya terkoyak. Kecaman dan ejekan orang terhadap Zulaiha akhirnya sampai ke telinganya. Ia merasa sangat marah dan sedih karena peristiwa dengan Yusuf telah menjadi bahan perbincangan publik, yang berdampak buruk pada nama baik keluarganya dan nama baik suaminya sebagai ketua polis negara yang sangat disegani dan dihormati. Zulaiha semakin jengkel dengan wanita-wanita sekelasnya, terutama istri-istri pembesar yang terus-menerus menyinggung namanya dengan ejekan dan kecaman dalam setiap pertemuan mereka. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasak-kusuk para istri pembesar itu, Zulaiha mengundang mereka ke sebuah jamuan makan di rumahnya. Ia berniat untuk membuat kejutan dengan memperlihatkan kepada mereka Yusuf, yang telah membuatnya terbuai dan lupa akan marwah dan kedudukan sebagai istri ketua polis negara. Dalam pesta tersebut, para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia dan sudah dihidangkan. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya dan mulai menikmati hidangan yang telah disediakan, Zulaiha mengeluarkan Yusuf untuk berjalan sebagai peragawan di hadapan para wanita yang sedang sibuk memotong buah-buahan di tangan mereka. Tanpa disadari oleh para tamu yang sedang memegang pisau dan buah-buahan, mereka terpesona oleh keindahan wajah dan tubuh Yusuf. Akibat kekaguman yang mendalam, mereka melukai jari-jari tangan mereka sendiri dan menggeleng-gelengkan kepala penuh kehairanan. Sambil memandangi Yusuf, mereka berkata, "Maha sempurnalah Allah. Ini bukanlah manusia, ini adalah seorang malaikat yang mulia." Zulaiha bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan melihat usahanya berhasil. Sambil menunjukkan jari-jari wanita yang terhiris dan berdarah, ia berkata, "Inilah Yusuf, yang menyebabkan aku menjadi bahan ejekan dan sasaran kecaman. Tidakkah kalian setelah melihat Yusuf dengan mata kepala sendiri akan memberi uzur kepadaku?" Ketika ia begitu menawan hati dan membangkitkan hawa nafsu syahwatku sebagai seorang wanita muda, yang belum pernah melihat seseorang dengan paras secantik dan tubuh seindah Yusuf, apakah salah jika aku tergila-gila padanya, sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kalian yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesadaran sehingga bukan buah-buahan yang kalian kupas tetapi jari-jari tangan kalian yang terhiris. Maka hairankah jika aku, yang setiap hari berkumpul dengan Yusuf di bawah satu atap, melihat wajah dan tubuhnya serta mendengar suaranya setiap saat, sampai kehilangan akal dan tidak mampu mengawal hawa nafsu? Aku harus mengaku di depan kalian bahwa memang akulah yang menggodanya dan merayunya, berusaha sekuat tenaga untuk memikat hatinya dan mengundangnya untuk memenuhi keinginan dan nafsu syahwatku. Namun, dia bertahan, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin terhadap rayuanku. Ia semakin menjauh ketika aku mencoba mendekatinya dan memalingkan pandangannya ketika mataku bertemu dengan matanya. Aku telah merendahkan diriku sebagai istri ketua polis negara, sementara namaku menjadi ejekan orang karena Yusuf. Jika ia tetap membangkang dan tidak mau memenuhi kehendakku, aku tidak akan ragu untuk memasukkannya ke dalam penjara sebagai pengajaran baginya dan imbalan bagi kecemaran namaku. Mendengar ancaman Zulaiha terhadap Yusuf, para wanita yang hadir merasa tergerak dan kasihan. Mereka merasa bahwa tubuh yang indah dan wajah yang tampan, serta seseorang yang berbudi pekerti dan berakhlak luhur, tidak layak dipenjarakan dan diperlakukan seperti penjahat. Salah seorang dari mereka mendekati Yusuf dan berkata, "Wahai Yusuf, mengapa engkau berkeras kepala menghadapi Zulaiha yang menyayangimu dan mencintaimu? Mengapa engkau menolak ajakan dan seruannya? Bukankah itu keuntungan besar bagimu jika seorang wanita cantik seperti Zulaiha, yang bersuamikan seorang pembesar negara,
tertarik kepadamu dan menginginkanmu? Ataukah mungkin engkau adalah seorang lelaki yang lemah syahwat, sehingga tidak tertarik oleh kecantikan dan keelokan seorang wanita muda seperti Zulaiha?" Seorang tamu wanita berkata, "Jika sekiranya kamu tidak tertarik kepada Zulaiha karena kecantikannya, maka pertimbangkanlah kekayaannya dan kedudukan suaminya. Jika kamu dapat menyesuaikan dirimu dengan kehendak Zulaiha dan mengikuti segala perintahnya, niscaya kamu akan dianugerahi harta yang banyak dan mungkin pangkatmu pun akan dinaikkan." Tamu wanita lainnya memberikan nasihat, "Wahai Yusuf, fikirkanlah baik-baik nasihatku ini. Zulaiha sudah berketetapan hati untuk mencapai tujuannya dan memperoleh apa yang dikehendakinya daripadamu. Namanya sudah terlanjur menjadi bahan ejekan dan kecaman masyarakat karena kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak melunakkan sikapmu terhadap tuntutannya, pasti ia akan memasukkanmu ke dalam penjara sebagai penjahat. Kamu tahu bahwa suami Zulaiha adalah ketua polis negara yang berkuasa memenjarakan seseorang dan Zulaiha sangat berpengaruh terhadap suaminya. Sayangilah dirimu yang masih muda dan tampan ini, dan ikutilah perintah Zulaiha agar kamu selamat dan terhindar dari akibat yang tidak diinginkan." Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita tamu Zulaiha didengar oleh Yusuf, namun tidak sedikit pun menyentuh lubuk hatinya atau menjadi bahan pertimbangannya. Meskipun ia yakin tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat tersebut, Yusuf merasa khawatir jika ia terus berada dalam pergaulan itu. Akhirnya ia mungkin akan terjebak dalam perangkap tipu daya Zulaiha dan para wanita yang menyertainya. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah memohon ketetapan iman dan keteguhan tekad agar tidak tersesat oleh godaan syaitan dan tipu muslihat kaum wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Dalam doanya, beliau berucap, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku lebih suka dipenjarakan daripada berada di luar tetapi harus memperturutkan hawa nafsu para wanita itu. Lindungilah aku, wahai Tuhanku, dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang Engkau tidak redai. Bila aku dipenjarakan, aku akan membulatkan tekad dan ibadahku kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah daripadaku rayuan dan tipu daya wanita-wanita itu, supaya aku tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh dan sesat." Futifar, ketua polis negara dan suami Zulaiha, mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf tidak bersalah dalam tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia juga sadar bahwa istrinya, Zulaiha, adalah penyebab utama dalam peristiwa yang mencemarkan nama baik keluarganya. Meskipun demikian, Futifar tidak dapat berbuat lain selain mengikuti nasihat Zulaiha yang menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Dengan memenjarakan Yusuf, pendapat umum diharapkan akan berbalik dan menuduh Yusuf sebagai pihak yang bersalah dalam peristiwa tersebut, bukan Zulaiha. Dengan cara ini, Futifar berharap nama baiknya akan pulih kembali dan desas-desus serta kasak kusuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.